Shalom. Iya. Ini Ananda. Namanya siapa tadi? Winda, suster. Winda. Nah, ini anak nomor bungsu ya? Keempat, suster. Anak keempat. Baik. Dia sudah SMA kelas 9 ya? Kelas 13. Kelas 12 ya. Hampir selesai. Tinggal tunggu kelulusan. Ibunya masih dalam perjalanan saya kira. Karena tadi menjemput di paroki. Inilah ruangannya. Nih adiknya. Ada kecocokan di rumah tangga saya. Ingat janji saya, suster, waktu menerima sakramen pembaptisan. Biarpun sekian puluh rumah tangga saya, suster, enggak punya aku, suster. Yang saya usahakan sudah saya ini, suster. Saya doakan di dalam lingkungan pun kayak gitu, suster. Sudah kasih Tuhan aku buat hati, buat perkawinan, suster. Itu dulu pergilah ikut kami ke waktu meresmikan paroki Rumbai dari lingkungan perawan ini. Saya tengok uskup, saya bilang sama bapak, Pak, ayo kita didoakan bapak uskup itu. Saya bilang itu ada di dalam gereja itu dia. Saya bilang itu di pintu itu lagi kami langsung disambut uskup ini. Kami mungkin udah tahu batin bapak itu, mungkin uskup itu langsung disambut kami. Ada apa bu? Sebenarnya jadi saya ceritakanlah. Inilah udah sekian lama kami udah berumah tangga belum mendapat buah hati perkawinan. Tolonglah doakan kami uskup. Saya bilang lagi itu. Jadi langsung mau bersujud aku di kaki bapak itu. Tak salah, katanya dinaikkanlah kami, dipeluknya kami berdua, didoakanlah kami. Itu memang senang perasaan aku. Saya bisa berdua sama bapak uskup. Senang. Saya bilang waktu itu di sini mertua aku, saya bilang sama mertua aku, Mak, tadi waktu pergi itu kami sudah saya suruh aku didoakan uskup. Saya bilang itu, nah itu kata mertua aku, nah itu Tuhan kata mertua aku sama aku. Karena itulah, kalau memang keluarga keluarga semuanya itu boleh dikatakan Susnar. Ada juga yang menjauh sama saya, ada juga yang mengapakan saya, Suster. Tapi kami berdua suami istri mengingat janji itu yang sudah diterima di gereja. Itulah sampai sekarang, sampai meninggal dia,
waktu meninggal itu sakit dan dia lama suster. Saya sendiri mengobat suster. Tapi saya berdoa, Tuhan, Kau siapa kesenangan dan ketenangan. Bisa saya urus suami saya ini. Jangan jadi aku yang susah nanti suster. Pak, saya bilang sama Tuhan itu kan. Berapa kali dia ke rumah sakit, dan 3 kali dia operasi. Memang datang bapak itu sampai kami di rumah, dibilangnya sama saya, tenangnya kamu ku tengok, katanya gitu sama saya. Yalah, biar Tuhan yang aku biar kasih Tuhan aku ketenangan. Apapun yang ku hadapi, biar tenang aku. Bilang gitu sama bapak itu, sehatlah kamu, saya bilang gitu. Sehatlah kamu, saya bilang gitu. Sampai kemana-mana, ujung-ujungnya dia pergi ke dokter. Jadi, satu saat, inilah dipanggil Tuhan lah. Bapak itu, suami saya itu. Jadi datang pula memang yang penasehat pun memang dibilangnya sama saya, betullah kalian memang ingat janji perkawinan itu, nggak jadi cerai kalau nggak dia kematian, gitu bilangnya sama saya. Memang itu saya ingat suster, saya ingat sama bapak pun dulu karena kami bertengkar itu saya ingat janji itu yang saya terima. Itu aja yang saya bilang sama bapak. Jadi kehidupan saya suster menghadapi suami suster. Ini Sinambela. Bapak nama Oscar Sinambela. kita berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Semua akan berdoa juga, anak-anak, ya. Inilah bunda kita, keluarga kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Kita berdoa supaya ibu tenang. Ibu telah menjalani kehidupan yang suci sebagai keluarga kudus, Yosef dan Maria, dan ibu terus melayani suami. Tugas ibu sudah selesai dengan baik, tetapi masih ada tugas yang lain karena ibu masuk di dalam keluarga besar di sini. Maka anak-anak, cucu-cucu ini adalah anak-anaknya juga. Ya, jadilah yang mereka seperti engkau melayani anakmu bila engkau diberikan. Anakmu cucu-cucumu ini. Ya, ini adalah kesaksian iman yang diberikan Tuhan kepada keluarga kita di sini, bahwa engkau diutus untuk melayani suami dengan penuh kebaikan dan dengan hati kepada Tuhan. Itu sungguh persembahan yang biasa kita lakukan dengan keadaan bersama kita. Ya. Kita bersatu hati di dalam doa untuk Ibu Sinambela. Ya. Ibu Sinambela dengan Bapak Oscar. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau telah mengutus aku, putrimu, yang telah Kau terima sebagai kaum yang dipilih untuk dekat dengan umatmu sendiri dan mewartakan Injil di segala tempat. Pada hari ini Engkau mengutus aku di rumah keluarga lingkungan ini, dan saya dipertemukan dengan Ibu Sinambela yang telah men-sharingkan segala pengalamannya, kepahitan hatinya, kepahitan hidupnya, tetapi serta ketulusan jiwanya, ketulusan persembahan dirinya di hadapan-Mu dan di hadapan suaminya. Ya Tuhan, aku persembahkan Intan ini di hadapan-Mu, karena ini merupakan buah cinta gereja yang telah dipersatukan di dalam kesaksian iman, terutama iman kepada Putra-Mu Yesus Kristus. Keluarga Ibu Sinambela, di mana Bapak Sitompul, Bapak Sinambela
Oscar Sinambela telah kau panggil dan telah kau berikan kebahagiaan di surga. Engkau telah memisahkan secara fisik mereka berdua, tetapi kami yakin karena Engkau yang telah menyatukan roh mereka berdua di dalam kesaksian sakramen perkawinan. Dia yang telah ditinggalkan suaminya telah dikumpulkan bersama keluarga besar suaminya. Disinilah mereka bersama-sama hidup menjalani perjalanan keziarahan sampai pada saatnya Engkau akan membuka pintu bagi kami semua. Pada hari ini, aku mempersembahkan intan suci ini di hadapan-Mu, di hadapan hati kudus Yesus. Berikanlah berkat bagi Ibu Sinambela, supaya di dalam hidupnya, di dalam menjalaninya di masa-masa yang sekarang, terutama bersama keluarga besar, sungguh menerima dengan penuh ketulusan dan semakin damai jiwanya karena segala sesuatu telah dipersembahkannya kepadamu. Hanya kepadamu, Tritunggal Maha Kudus, kami persembahkan jiwa ini, roh ini, ibu kami ini kepadamu, agar Engkau selalu menuntun di dalam ketuhanan kesucian dan kekudusan sebagai sebuah keluarga besar di keluarga lingkungan Santo Antonius Padua ini. Jadikanlah sebuah kesaksian ya Tuhan, keluarga ini terutama Ibu Sinambela sebagai kesaksian buah cinta-Mu, karena Engkau sendiri yang memberikan ibu ini di depan keluarga besarnya. Aku bersyukur dan berterima kasih karena aku Kau pertemukan kepada ibu ini supaya kami saling berbagi dan saling meneguhkan iman kami di hadapan hati kudus Putra-Mu Yesus Kristus. Ya hati kudus, Engkau yang memberikan hati kepada setiap manusia, berikanlah hati-Mu juga kepada jiwa kami ini, terutama jiwa Ibu Sinambela, supaya di dalam perjalanan hidupnya mengalami kedamaian dan ketenangan dan menerima situasi dirinya ini sebagai sebuah berkat kesaksian, bukan lagi sesuatu yang mungkin dianggapnya memalukan, tetapi ini adalah berkat luar biasa, berkat kesaksian iman di hadapan-Mu dan di hadapan umat besar-Mu. Kami mohon ya Tuhan, persatukanlah dengan keluarga besarnya, berikanlah cinta yang besar melalui keluarganya, anak-anak dan cucunya, supaya damai hatinya di dalam penuh kecintaan dan sukacita hidupnya dalam menjalani masa-masanya yang sekarang ini. Kami persatukan ya Tuhan ke dalam hati kudus-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga suster sehat selalu, berikan kami bimbingan dan arahan, karena selama ini lingkungan ini memang tidak pernah ada terbentuk. Dalam beberapa bulan belakangan ini, 1 bulan yang lalu, lingkungan ini disahkan oleh Romo Adit yang kembali bekerja lagi ke Vietnam. Terima kasih juga buat Romo itu terakhir kami sharing di sini juga seperti yang dibuatkan suster. Kehidupan di sini suster begini apa adanya. Semuanya berladang-ladang di sini kehidupannya. Saya di sini sudah 6 tahun suster, dalam 7 tahun. Sebelumnya saya menyewa, di mana kehidupan pas-pasan, suami juga duitnya juga pas-pasan. Jadi di tabung punya tabung, puji Tuhan dapatlah bubuk di sini, dan itu sudah kami syukur sama Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberikan kebaikan dan kesehatan, rezeki serta umur yang panjang, supaya selalu memberikan kebaikan untuk kelangsungan hidup anak-anak. Selama ini suster sulit, memang sulit, ditambah keadaan yang
COVID-19 ini memang tambah sulit. Kehidupan terus berjalan. Anak-anak pun semakin bertambah besar. Untuk penghidupannya pun semakin dipacu. Namanya rezeki suster tidak akan kita apakan, memang ada jalannya. Tapi pergumulan tuh kemarin suster 6 bulan ke belakang gaji bapaknya turun. Di samping itu masih banyak yang aku tutupin. 6 bulan 2 juta gajinya suster. Tapi puji Tuhan lah, 6 bulan itu berlalu dengan terganti. Cepat juga dikasih Tuhan kebaikan, rezeki yang lumayan untuk saya cicipi, untuk kami cicipi di dalam keluarga. Semenjak bulan 1 kemarin bapaknya udah dipindahkan. Dari situ saya belajar pengalaman, rupanya hidup ini bagaikan pedati, roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Oleh sebab itu suster, kami mohon kepada suster, gimana supaya iman itu semakin kuat, supaya tidak semakin bimbang atau ombang-ambing. Karena selama itu saya 6 bulan itu kayaknya nggak pernah, kayaknya menjauh gitu. Semakin kacau pikiran, semakin Tuhan itu sepertinya merangkul, tapi kita kurang mendekat. Rupanya juga Tuhan mendengarkan doa saya supaya suami saya juga dapat kerjaan. Sebelum dia mendapatkan kerjaan itu suster, dia jatuh, tangannya sakit. Tiba-tiba saya berpikir, oh Tuhan, tanggal 2 harus dia bekerja. Kenapa tanggal 28 dia harus mengalami seperti ini? Kata tukang obat, 2 bulan lagi sembuh. Akankah kami merasa bagaimana ini kelangsungan hidup? Tapi Tuhan, keajaiban terjadi dalam kehidupanku. Ajari aku Tuhan. Terus Tuhan menunjukkan pengobatan gantilah tukang obatnya ini. Tapi dalam detik itu juga suami saya nggak mau suster, pergumulan panjang, nggak lah, sakit katanya. Enggak, biar bisa kau bekerja. Tengok anak-anak ini semakin besar, semakin banyak tuntutannya. Saya bilang gitu. Akhirnya saya bujuk dia mau. Dan detik itu juga tangannya langsung sembuh. Besoknya tanggal 3 dia kerja. Puji Tuhan suster, sekarang udah berjalan dengan 5 bulan kehidupan yang baik. Terima kasih untuk Tuhan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Itu Itu besar ya. Kita tidak bisa hitung-hitungan dengan Tuhan Allah mengenai hidup. Ya. Kalau kita hitung, kita akan terus kurang. Tetapi kalau kita dekatkan diri dengan Tuhan, kita akan diberinya jalan. Dan itu sudah terbukti. Ibu sudah mengalaminya. Ya. Jadi kita serahkan seluruh hidup kita dalam penyelenggaraan Tuhan. Apapun bentuknya, apapun kesulitan kita harus punya iman bahwa ada Allah Tritunggal yang terus menaungi kita, menaungi perjalanan kita. Apapun sulitnya, kita akan terus melangkah. Karena Tuhan Yesus terus akan menolong kita. Kita harus percaya itu. 100% harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu akan memberikan jalan bagi kita. Sudah terbukti. Kalau kita sering sharing seperti ini, kita sebenarnya akan saling sering menguatkan. Karena dalam perjalanan tidak hanya akan mulus-mulus saja. Terus saja akan ada godaan. Terus saja kita dididik untuk menjadi dewasa. Terus lagi kita akan dididik makin bijaksana. Terus dengan buah-buah yang indah itu kita akan menemukan jaring-jaringnya. Bahwa ternyata perjalanan hidup saya, keluarga saya terus didampingi. Itulah pentingnya doa lingkungan. Itulah pentingnya sharing. Tidak harus selalu yang pemandu ini membuka kisah dari kitab suci. Karena kitab sucinya sudah langsung ada di hadapan kita semua. Kita tinggal padukan. Oh, disinilah Allah bekerja. Apa di hadapan kita semua. Di dalam pekerjaan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu sudah men-sharingkan pengalamannya. Kadang suster, kalau berpikir aku di dalam waktu melawan anak ini sama orang tua, dalam Tuhan,
Aku aja dilahirkan mamaku sampai udah tua aku kok nggak pernah aku melawan sama orang tuaku. Kenapa anak-anak melawan sama aku? Apalagi anakku yang dua laki-laki ininya suster yang sering melawan sama aku suster. Sakit kali hatiku suster. Itu makanya aku bilang suster, di waktu melawan itu inilah aku bilang, ke gereja lah dulu sekali-sekali kalian nak. Jangan ditengok orang, nanti kalian nggak kubing-bing kalian, aku bilang dia. Kalau waktu kalian main, adanya waktu kalian. Kalau waktu mau berdua ke gereja, nggak ada waktu kalian. Itulah aku bilang suster sama anak-anakku. Apalagi bapaknya jauhnya, bapaknya suster, mandanya. Jadi aku adalah menghadapi soal kelakuan anak-anak ini di rumah. Mau tukar pikiran awak, nggak ada kawan. Anak melawan sama aku. Mana lah menghadapi kok gitu suster. Terima kasih suster. Ibu siapa namanya? Ibu Ramelia Burutobi. Borutobi. Ibu tengoklah saudari ibu. Sebelah. Tengok dulu lah. Saling bertengoklah. Bertengoklah dulu. Nanti saya omong di depan ibu. Tengoklah dulu. Satu sama lain tengoklah. Yang satu tadi sudah sharing. Tengoklah dulu. Betapa dia merindukan anak-anak. Ibu diberi karunia luar biasa. Tengok dulu saudari ibu. Masih sadar suster. Betapa rindunya dia dengan anak-anak. Dia menginginkan keramaian di rumahnya. Ibu tengoklah, pegang tangannya. Kita berdoa di sini. Pegang tangannya, tengok wajahnya, saling tengoklah. Ibu berdua mendapat karunia yang berbeda. Inilah kalau kita sama seperti ketika melihat Maria dan Elizabeth. Maria dan Elizabeth menerima anak-anak dalam waktu yang berdekatan. Tetapi ibu perhatikan, kedua ibu Sinambela dengan Ibu Borutobi, perhatikanlah betapa kayanya engkau yang mengeluh dengan banyak anak, betapa sedihnya yang merindukan anak. Mari kita syukuri anak-anak kita. Dengan segala kesulitannya, ibu yang Ibu Sinambela yang merindukan anak, betapa engkau sedang memandang dan sedang memegang tangan seorang ibu yang sedang kesulitan memelihara anak-anaknya. Perhatikanlah, engkau akan lebih damai ketika engkau diberi kesaksian oleh Tuhan, engkau diberi kesucian dan kekudusan untuk melayani suamimu. Cukup di situ untuk melayani suamimu. Sekarang mari kita bantu saudari-saudari kita yang memiliki anak-anak yang banyak, yang mungkin sulit untuk diatur. Mungkin suara ibu akan didengar oleh keluarga, oleh anak-anaknya. Mungkin suara ibu perlu diperdengarkan satu dengan yang lain di keluarga-keluarga. Itulah keluarga besar. Ya, inilah lingkungan kita. Perhatikanlah ibu yang memiliki anak, Ibu Borutobi, sekarang doakan satu salam Maria dan memuji betapa aku belum mensyukuri. Dan hari ini aku mensyukuri 6 anak aku, 2 putra, 4 putri. Dan Ibu Sinambela, bersyukurlah dengan kedamaian yang telah Ibu dapatkan hari ini. Doakan kita satu salam Maria, Ibu berdua doakan bersama-sama, silakan. Saya akan berdoa di dalam hati bersama keluarga yang lain. Silakan didoakan bersama-sama. Bersama-sama, Salam Maria. bersama-sama, salam Maria bersama-sama. Supaya kita Dua saling salam Maria. menguatkan. Inilah doa kita, saling menguatkan. Silakan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sekali Amin. lagi.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Satu kali lagi. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan telah letakkan engkau berdua berjejer di situ, supaya saling berbagi. Pengalaman indah mendapatkan 6 anak, tetapi mungkin kita karena terdesak, merasa belum dihargai oleh anak-anak, tidak didengarnya suara kita, seringkali lupa untuk bersyukur. Ibu merasakan betapa sulitnya memiliki anak-anak. Engkau sudah memegang tangannya. Di sana di tangan itulah ada kesulitan itu. Kau dibebaskan dari kesulitan dan hanya menerima, melayani suami. Ibu, syukurilah itu. Jadi sekarang kita semua saling menguatkan. Keluarga besar kita. Anak-anak, dengar bagaimana ibu begitu sulit merawat engkau. Anak-anak dengar. Kalian sudah pernah retret? Bagaimana kalian diperdengarkan untuk dekat dengan ibu dan mengaku betapa jahatnya kita anak-anak sering kali melawan orang tua. Betul? Di dalam retret kita diingatkan oleh Romo. Inilah sekarang kita diingatkan di depan bunda kita sendiri. Bunda mohon, karena kita sering tidak mengikuti apa yang dikatakan. Apa kata bunda sebenarnya mau supaya anak-anak baik, diajaknya berdoa ke gereja,